Tetapi sebelum itu terjadi, Sister Taozi menyerbu ke arah penyihir musuh dengan serangan yang lambat tetapi dahsyat. Hanya terdengar suara tertahan tetapi berat, dan sebelum ksatria musuh bisa bereaksi, sang penyihir terpental, dan rekan-rekannya di sampingnya terus bertanya mengapa serangan mereka begitu cepat, dan mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Pada saat yang sama, Ningyi yang tak terlihat telah melewati ksatria musuh dan menendang penyihir itu tepat di wajahnya. Melihat hal itu, sang kapten wanita diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik dan berhati-hatilah agar tidak disergap. Ksatria yang ada di dekatnya segera mengaktifkan jurus mata elangnya begitu mendengar suara itu, tetapi sudah terlambat ketika ia menyadari bahwa Ningyi telah mengayunkan beberapa pedang dalam sekejap dan menghindari pukulan mematikan dari penembak musuh dengan tubuhnya yang lincah. Melihat ini, musuh merenung, bagaimana ini mungkin? Tetapi adegan berikutnya membuat semua musuh terkejut. Ning Yiyi menusuk leher dan pinggang penyihir musuh dengan kedua bilah pedangnya, lalu dalam sekejap mata, penyihir wanita itu kembali ke portal. Kapten perempuan itu berteriak, hasilnya buruk, bagaimana saya bisa menang jika saya terbunuh dalam hitungan detik? Namun Ning Yi dan Sister Taozi tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk bernapas dan bergegas menuju tempat musuh. Satu untuk melancarkan serangan, dan satu lagi untuk menahan kelompok pendeta dan penyihir yang berjaga. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung diserbu oleh mereka berdua. Cheng Yu hanya menatap lawan dengan dingin. Dia terlalu sedikit bertarung secara nyata dan mungkin belum pernah bertarung dengan para profesional. Sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Penonton di tribun tidak dapat menahan diri dan kemudian berteriak, lawan ini terlalu lemah, mereka bahkan tidak dapat mengalahkan dua orang, dan necromancer itu tidak bergerak sedikit pun. Ini sangat keterlaluan. Ning Yi, yang kembali dengan kemenangan, berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, Cheng Yu, kita menang. Cheng Yu mengangguk dan berkata, kalian bekerja sama dengan sangat baik. Sister Taozi membalas, tetapi lawan berikutnya akan menjadi semakin kuat. Mungkin akan ada masalah lagi nanti. Cheng Yu tersenyum tipis saat mendengar ini. Saudari Taozi, jangan khawatir. Babak kedua duel akan segera tiba. Lawan hari ini adalah tim penyihir yang level terendahnya adalah 29. Bahkan tidak ada seorang ksatria pun di barisan depan. Namun ketika mereka melihat profesi di pihak Cheng Yu, mereka juga tampak meremehkan. Yang tertinggi hanya level 27. Sepertinya kita dapat memenangkan permainan ini tanpa melakukan apapun. Ketika mereka berdua melihat lawannya adalah Shadow Summoner, Sister Taozi dan yang lainnya nampak kaget. Ini adalah Shadow Summoned Beast, jadi pertempuran ini mungkin akan sulit dimenangkan. Saat wasit mengumumkan dimulainya permainan, pendekar pedang musuh memimpin dan pemanggil tambahan yang menjaga bagian depan formasi mulai melantunkan mantra. Binatang bayangan adalah pembunuh di antara binatang yang dipanggil. Ia tidak hanya dapat melihat melalui keterampilan siluman musuh, tetapi juga menjadi tidak terlihat. Selama Ning Yi bergerak, ia akan mengikuti dan menahan Ning Yi pada kesempatan pertama. Dan karena lawan tidak mempunyai perisai garis depan, mereka memilih taktik bertahan dan tidak menyerang. Taktik penyerangan Sister Taozi dan anak buahnya tidak berhasil, jadi mereka hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Namun Cheng Yu masih berdiri di samping dengan kedua tangan di saku, tampak seperti tidak tahu siapa lawannya. Hal ini membuat lawan marah. Apakah orang ini tidak akan mengambil tindakan? Sama sekali tidak menganggap serius tim kami. Sebaiknya berhati-hati. Sister Taozi dalam kesulitan. Sister Taozi segera memerintahkan semua orang untuk berpencar. Ternyata itu adalah keterampilan pendekar pedang, tebasan penciptaan. Energi pedang yang kuat datang seperti sinar cahaya yang menakjubkan. Sister Taozi hanya bisa menggertakkan giginya dan melawan dengan keras. Terlihat bahwa petarung itu tidak memberi kesempatan sama sekali. Kemudian datanglah loncatan dan tebasan lain, yang segera membuat Sister Taozi tak berdaya untuk melawan. Ning Yi yang berdiri di sampingnya ingin maju untuk menyelesaikan situasi tersebut, tetapi binatang bayangan di belakangnya tengah menatapnya dan dia tidak bisa menghindar. Meskipun dapat menimbulkan kerusakan padanya, Tuan Shadow Beast dapat menyembuhkannya dari jarak jauh. Pada saat yang sama, skill bola api penyihir lawan juga mengenainya. Duan Gao mengingatkan Miao Yu. Berhati-hatilah, kamu adalah penyembuh tim, kamu tidak boleh mendapat masalah. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk memblokir kerusakan dari skill penyihir.
mendorong perawat ke samping, dan kembali ke portal di detik berikutnya. Saudari Taozi dan Yiyi sama-sama tertahan. Miao Yu, kamu harus bertahan. Namun detik berikutnya Miao Yu muncul di samping Duan Gao dan berkata dengan malu, "Maaf, aku mengecewakanmu." Pada saat ini, pendekar musuh berkata dengan nada meremehkan, "Perawatmu sudah mati, jadi akui saja kekalahanmu. Meskipun kamu tidak akan mati di sini, lukanya akan sangat menyakitkan." Namun, Sister Taozi memanfaatkan momen ketika pendekar pedang itu mengkloning dirinya sendiri untuk segera melepaskan diri dari belitannya, mengangkat perisainya, dan menembak ke arah barisan belakang lawan. Tetapi sang penyihir hanya tersenyum dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Setelah berkata demikian, ia mengaktifkan keterampilan menahan cincin api dan menghempaskan Sister Taozi dalam sekejap mata. Sister Taozi akhirnya menyerah. Cheng Yu berkata, "Kamu istirahat saja, aku akan mengurus sisanya." Mendengar ini, Sister Taozi tersenyum canggung dan berkata, "Junior Cheng Yu, kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati." Baru saja Cheng Yu memberi isyarat kepada rekannya untuk tidak khawatir. "Saya akan segera dapat menyelesaikannya." Setelah mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju lapangan. Lihat, ahli nujum itu akhirnya akan bertindak. Namun ada juga yang berpendapat lain. Mereka bilang, dia hanya level 27. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa mengalahkan 5 orang sekaligus. Pendekar pedang itu bahkan mengejek Cheng Yu, mengatakan bahwa Cheng Yu seorang penyihir level 27, ingin membalikkan keadaan. "Kamu benar-benar tidak menganggap kekuatan lawan." Namun Cheng Yu tidak menjawab, dan aura kematian di tangannya perlahan muncul. Begitu teman-temannya selesai berbicara, seorang skeleton mage dengan cahaya biru di matanya muncul entah dari mana. Holy Mage lawan tampak meremehkan. Ternyata itu adalah Undead Summoner. Mengapa dia menunggu sampai semua rekan setimnya kalah sebelum mengambil tindakan? Mendengar ini, Cheng Yu hanya menatap dingin ke arah skeleton mage es di sampingnya. Dia juga mulai menggunakan keahliannya. Tanpa reaksi apapun, kerucut es menyerang pendekar pedang itu, dan sedetik kemudian ia hancur berantakan. Dia berusaha menghindari serangan itu dan meminta perawat untuk segera merawatnya. Setelah itu, dia malah memuntahkan darah tua, dan melihat ke belakang, semua rekan setim di belakangnya telah menghilang. Dia bahkan lebih terkejut, karena mereka semua terbunuh seketika dengan satu skill. Pemanggilan macam apa ini? Mereka juga bingung. Mengapa mereka diteleportasi tanpa alasan? Perawat itu berkata bahwa mereka langsung terbunuh oleh serangan lawan. Meski begitu, Cheng Yu masih bertarung dengan tenang. Skill penyihir es akan segera diaktifkan. Saat kerucut es yang luar biasa itu hancur, pendekar pedang itu hanya bisa mengeluarkan raungan tak berdaya, dan bahkan udara di sekitarnya pun membeku, yang menyebabkan sensasi lain di antara penonton. Apakah ini panggilan sang necromancer? Tidak heran dia tidak mengambil tindakan dari kemarin. Jika dia melakukannya, tidak akan ada kesempatan bagi anggota tim lainnya. Namun yang lebih menakutkan adalah orang ini juga berpartisipasi dalam kompetisi solo. Sister Taozi bahkan menyarankan agar Cheng Yu yang berada di belakang mengambil tindakan langsung. Kekuatan mereka semua telah mencapai batasnya di sini. Lin Yu setuju dengan senang hati. Mendengar ini, Cheng Yu tidak mengatakan apa-apa, dan hari berikutnya pun tiba. Lawan hari ini cukup istimewa. Mereka adalah orang-orang yang sama yang saat di ruang bawah tanah Desert Tyrant. Apa yang harus saya lakukan jika lawannya adalah dewa? Jangan lupa siapa yang membawa kita melewati ruang bawah tanah Tyrant. Lagi pula kita tidak punya kualifikasi untuk melawannya. Lebih baik kita menyerah saja. Setelah berkata demikian, ia membungkuk hormat kepada Cheng Yu dan berkata, "Tuan Che, kami mengaku kalah." Cheng Yu nampak bingung. Ning Yi juga tertawa diam-diam di samping. Para siswa ini cukup masuk akal. Mereka semua dari sekolah yang sama. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami kekuatan Cheng Yu? Mengakui kekalahan mungkin merupakan pilihan terbaik. Para penonton juga menyaksikan itu, menyerah langsung sebelum pertarungan dimulai. Tidak disangka bisa secepat ini. Pada saat yang sama, di tempat lain, Tuan Meng berkata, Cheng Yu bersikap sangat menonjol. "Bagaimana menurut Anda?" Mendengar ini,
Baishen menyilangkan lengannya dan berkata, "Apa yang salah dengan itu? Aku hanya ingin seluruh dunia tahu bahwa aku bukan seseorang yang bisa dianggap remeh." Namun, Guru Meng berkata bahwa menjadi terlalu menonjol akan menimbulkan masalah. Negara Ying, Holy Land, dan orang-orang di Tanah Suci tidak jujur. Baishen berkata sambil senyum jahat di wajah. "Saya hanya takut mereka tidak akan mengambil tindakan. Mereka telah mencoba beberapa tindakan kecil sebelumnya tetapi gagal menemukan bukti, jadi kali ini mereka akan tahu seperti apa rasanya sakit." Setelah mendengar ini, Guru Meng tiba-tiba menyadari bahwa Andalah yang membuat bocah C menjadi begitu terkenal. Baishen berkata bahwa dia dan Cheng Yu telah mendiskusikannya terlebih dahulu bahwa begitu banyak orang jenius di tahun-tahun sebelumnya tidak boleh mati sia-sia. Bukan hanya dia, lelaki tua itu juga berencana menggunakan Cheng Yu sebagai umpan untuk memikat keluar semua ular berbisa yang tersembunyi. Mendengar ini, Master Meng perlahan menutup matanya. Seorang ahli nujum misterius, seorang prajurit pedang suci yang disublimasikan secara profesional, dan mereka adalah saudara kandung. Jika melihat seluruh benua, bakat ini tidak ada duanya, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa ini yang pertama. Semakin tinggi bakatnya, semakin baik. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti mereka kali ini. Pada saat ini, mata Master Meng tiba-tiba menjadi tajam. Sudah lama sejak terakhir kali aku membunuh seseorang, saatnya keluar dan bergerak. Di tempat lain, melihat ujian besar, musuh Cheng Yu akhirnya bertemu dengannya kali ini. Dan orang itu tidak lain adalah pendekar pedang, level 29 Tang Jianfei. Penonton di lapangan kemudian berseru, apakah pendekar pedang profesional legendaris yang akan mengakhiri mitos tak terkalahkan Cheng Yu? Ning Yi mengingatkan dari samping bahwa ini adalah profesi tingkat lanjut Feng Shui, jadi harus berhati-hati dalam permainan ini. Cheng Yu mengatakan itu hanya sekelompok serangga. Kemudian, tim Tang Jianfei perlahan berjalan mendekat dan melihat Cheng Yu sendirian. Mereka heran dan berkata, "Hanya kau." Cheng Yu berkata dengan lembut, "Tim ini hanya aku." Melihat ini, Tang Jianfei berteriak kepada rekan satu timnya di belakangnya, "Kalian semua keluar dari sini, aku ingin bertarung dengannya 1 lawan 1. Awalnya aku ingin melawanmu 1 lawan 1 di pertandingan tunggal, tetapi aku tidak menyangka akan dimajukan hari ini. Harus kukatakan bahwa skeletonmu memang sangat kuat, tetapi kau pasti akan kalah hari ini saat berhadapan denganku." Para penonton tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya. Keluarga Tang di barat laut adalah keluarga yang setenar keluarga Feng. Bahkan dalam profesi legendaris, mereka termasuk di antara segelintir orang teratas. Ditambah dengan pengekangan sistem suci, mereka mungkin dapat mengalahkan Cheng Yu. Namun Cheng Yu perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan energi mayat hidup di sekitarnya melonjak liar, dan bayangan hitam besar muncul dari udara tipis di belakangnya. "Tang Jianfei, kamu seorang pria sejati. Cheng Yu, menurutmu siapa dirimu? Kamu menghakimiku dengan nada bicara seperti ini. Aku akan membayar harganya." Setelah dia selesai berbicara, dia memperlihatkan pedang elemental sword body, dan tiba-tiba, energi pedang berwarna kuning mengelilingi pedang itu seperti seekor naga. Para penonton berseru, ternyata ada 2 pedang cincin bintang, masing-masing dengan cincin bintang 10 tingkat, yang berarti dia telah menguasai 2 pedang terkuat di tahap awal. Keahliannya pasti sangat sulit untuk dihadapi. Menanggapi hal ini, Cheng Yu tetap tenang. Thunder Skeleton Mage mengangkat tinggi tongkat di tangannya, dan energi petir yang dahsyat berderak. Detik berikutnya, itu mengenai kepala Tang Jianfei secara langsung, tetapi Tang Jianfei tidak terluka sama sekali. Ternyata skill pertamanya adalah Elemental Sword Body, yang membuatnya kebal terhadap semua serangan elemen dalam waktu 10 menit. Lihat! Itu adalah Elemental Sword Body. Sekarang Skeleton Mage milik Cheng Yu tidak berguna, tetapi mereka menemukan bahwa Cheng Yu memanggil Ice Skeleton Mage terakhir kali. Dalam hal ini, dia mungkin dapat memanggil lebih dari 1 jenis kerangka. Pada saat ini, Tang Jianfei terus berteriak, "Saya harap kau dapat bertahan selama 10 menit ini." Namun detik berikutnya, dia tertegun di tempat saat cahaya dingin tiba-tiba menyerangnya. Ya Tuhan! Makhluk mengerikan macam apa ini?
Prajurit kerangka yang memegang pedang memiliki tubuh pedang elemental, tetapi kerangka itu tidak kebal terhadap serangan fisik. Benar saja, orang ini dapat memanggil lebih dari satu jenis kerangka. Tapi lalu kenapa? Jian Fei berkata. Jika tebakanku benar, inilah kartu trufmu. Hari ini saya ingin mencoba melihat apakah tengkorak kau lebih keras atau pedang saya yang lebih tajam. Namun baru saja dia selesai bicara, prajurit kerangka itu melompat dan menebas ke arah kepala Tang Jianfei. Melihat ini, Tang Jianfei berdiri dengan pedang di tangannya dan mengaktifkan keterampilan mengendalikan pedang yang dapat memblokir semua serangan dan membuat musuh terlempar. Namun, terdengar suara dentang dan Tang Jianfei yang tadinya penuh percaya diri terkejut kembali oleh lompatan dan tebasan prajurit kerangka itu. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Makhluk macam apa ini? Kecepatan dan kekuatannya sangat mengerikan. Kemudian, Tang Jianfei menggenggam erat pedang panjang di tangannya, dan dengan bunyi dentang, ia langsung mengaktifkan keterampilan pedang eksklusif sang pendekar pedang kekerasan. Dalam waktu 5 menit, semua atribut meningkat 10 kali lipat. Dia membidik langsung ke prajurit kerangka itu, dan menebasnya di pinggang, langsung membelahnya menjadi 2 bagian. Bagus sekali, Senior Tang, kamu layak menjadi pendekar pedang legendaris. Prajurit kerangka dikendalikan oleh penyihir, dan tidak dapat melepaskan keterampilan apapun. Ini adalah akhir dari kerangkamu. Tang Jianfei berkata dengan nada meremehkan saat ini. Cara lain apa yang kamu miliki? Katakan saja, lalu Jianfei menyerang Cheng Yu dengan keras. Cheng Yu hanya tersenyum tipis, dan ketika dia mengangkat tangannya, kerangka lain muncul entah dari mana. Melihat ini, semua orang berseru. Memanggil kerangka lain? Aku rasa ini batasnya. Kau terlalu meremehkanku. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan 2 kerangka? Dia masih punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia langsung tercengang. Yang muncul di matanya bukan hanya beberapa kerangka, tetapi deretan kerangka yang padat. Kemudian Cheng Yu menatap Tang Jianfei dengan dingin dan bertanya, "Sudah cukup? Aku masih punya banyak hal lagi." Melihat ini, Tang Jianfei langsung muntah darah. Bagaimana bisa dia mempermainkanku? Kemudian yang terjadi selanjutnya membuat penonton tercengang. Ia berbalik dengan anggun dan berjalan keluar dari tempat pertarungan tanpa menoleh ke belakang. Cheng Yu bingung. Kamu tidak ingin terus bermain? Jianfei berkata. Apa asyiknya? Tunggu lain waktu. Aku menunggu transformasi kedua untuk menyiksamu. Kemudian para penonton bersorak. Ahli nujum tidak terkalahkan. Tak lama berselang, Ning Yi berkata. Penampilanmu telah menarik banyak penggemar. Meski dielu-elukan para penggemar, Cheng Yu tetap terlihat kalem. Ning Yi bertanya, mengapa kamu tampak tidak senang? Cheng Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, besok seharusnya menjadi beberapa pertempuran terakhir. Tim yang tersisa semuanya sangat kuat. Ning Yi berkata, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Sebelum pergi, guru memintaku untuk tampil sebaik mungkin, dengan harapan dapat menarik perhatian beberapa orang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang jenius kita yang dibunuh secara diam-diam selama pelatihan. Saya harap mereka dapat mengambil tindakan kali ini, jika tidak umpan saya akan gagal. Namun pada saat itu, seseorang menunjuk ke samping dan berkata, lihat apa itu. Saya melihat 3 peralatan terbang menuju mimbar. Benda-benda seperti kunci ajaib air dan gulungan keterampilan utama yang berkedip berharga sedikitnya ratusan juta koin emas dalam pertukarannya. Sepertinya ini adalah hadiah untuk juara kompetisi profesional ini. Saya hanya bisa menunggu dan melihat setelah memenangkan kejuaraan.